Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali, bersekutu kembali di dalam doa puasa. Dan tanpa kita sadari bahwa kita sudah ada di penghujung bulan Februari, saya percaya bahwa setiap kebaikan Tuhan, setiap penyertaan Tuhan itu ada bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita mau terhubung kepada Tuhan, kita mau terkoneksi kepada Tuhan. Karena kita akan percaya bahwa dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru. Dimanapun kau berada saat ini, entah kau ada di rumah sakit, entah kau ada yang di rumah-rumah, mari datang bersekutu kepada Tuhan dalam doa puasa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hidup kita untuk menerima kuasanya, untuk menerima jamahannya. Tapi sebelum itu kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan rasa kagum kita kepada Dia. Datang kepada Tuhan dengan rasa hormat kita atas kehadirannya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan rasa syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu yang menopang kami. Kami naikkan rasa syukur kami, buat segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, satu kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kami boleh datang bersekutu di rumah Tuhan. Oh Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah juru selamat kami. Kepadamu kami berseru. Haleluya, Yesus Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Lawat kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Walau ku harus berjalan dalam lembah gelap,
setia kami naikkan di hadapan Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Lebih lagi mari nyanyikan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami nyanyikan kesetiaan-Mu buat kami. Pagi hari ini kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Hati kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberikan pengharapan. Hati kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberikan kami kesembuhan sampai detik ini. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap kami Tuhan pagi hari ini, baik yang di tempat ini ataupun yang di rumah-rumah. Kau menjamah kami Tuhan lewat kuasa-Mu. Lebih dalam hati bersama-sama. Jesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu di tempat ini. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami hidup sampai hari ini oleh karena kasih setiamu.
yang tidak berkesudahan ya Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan saat ini, apapun musim yang sedang kami jalani ya Tuhan sampai hari ini, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kami tahu bahwa kasih Tuhan yang menopang kami. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau melawat setiap umat-Mu, menjamah setiap umat-Mu, bahkan memberikan kesembuhan bagi setiap umat-Mu yang datang percaya dan berseru kepada Tuhan. Ada kekuatan yang baru saat kami menyembah Tuhan. Ada damai sejahtera sukacita dalam hadirat-Mu ya Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Kau berada, mari bersama-sama datang menyembah Tuhan. Mari datang bermazmur kepada Tuhan. Mari berbahasa roh yang bisa berbahasa roh saat ini. Bangun iman percayamu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya, tak pernah berubah. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
ini Bapa, setiap tangan kami terangkat untuk menyanyikan kesetiaan-Mu Tuhan. Sekali lagi mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan, menyanyikan pujian ini. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau setia.
sekali lagi kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Ucapkan syukurmu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Naikkan permohonanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa persembahanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hati kami. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Jamah setiap kami pagi ini ya Tuhan. Puaskan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya biarkan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya. Biarkan firman-Mu menjadi pengharapan di dalam hidup kami pagi ini ya. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini ya Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini ya Roh Kudus. Penuhi setiap kami, penuhi setiap umat-umat-Mu pagi hari ini ya Roh Kudus. Ya urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus. Ya Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu atas setiap kami umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di online ya Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-umat-Mu yang datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu, apapun pergumulan mereka, apapun keadaan mereka saat ini, aku percaya Tuhan tahu hidup mereka. Tuhan tahu keadaan mereka Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan mereka. Mereka dalam keadaan terpuruk, Tuhan angkat mereka ya Tuhan. Berikan mereka jalan keluar ya Tuhan. Karena mereka tahu ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ada Yesus yang selalu menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu. Biarkan kami boleh menikmati firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Sampaikan firman-Mu, firman yang sederhana dan mudah dimengerti, dapat memberkati setiap umat-umat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman. Sama-sama katakan amin, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di akhir dari bulan Februari Bapak Saudara. Ada banyak penyertaan Tuhan, ada banyak kasih Tuhan ya yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Nah itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan sharingkan firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, saya akan berikan tema daripada sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita mengerti dan kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk kita akan sama-sama baca kitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah
sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Katakan amin. Diciptakan Allah menurut rupa dan gambarnya Allah. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi setiap kita. Apa pekerjaan baik yang Tuhan maksud? Apa Bapak Saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita mau melakukan kehendaknya. Kalau kita ini buatan Allah, Bapak Ibu Saudara, artinya ada nafas Allah yang hidup di dalam kita. Ada ruah Allah yang hidup di dalam hidup kita. Ada roh Allah yang hidup di dalam hidup kita. Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidup kita. Itu sebabnya Dia yang berwenang atas setiap kehidupan kita. Amin. Dia Allah berwenang atas setiap kehidupan kita. Karena Dia tahu bahwa di dalam diri kita ada nafasnya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia pertama yang diciptakan Allah adalah manusia Adam. Amin. Ya. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik, dengan sempurna, ya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik, lalu diberikan kepada Adam untuk dikelola oleh Adam. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, Bapak Saudara, ya. Allah menciptakan semuanya dengan baik, lalu memberikan semuanya itu kepada Adam untuk Adam kelola. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberikan semuanya kepada Adam untuk dikelola, untuk ditaklukkan. Bapak Saudara, Alkitab mencatat bahwa hubungan Adam dan Allah sangat intim, sangat begitu dekat, Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pada ketika itu, Bapak Ibu Saudara, sayangnya Adam memilih untuk tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Sehingga Adam dan keturunannya telah berdosa dan mulai kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8, Bapak Saudara, ketika mereka manusia dan istrinya itu mendengar langkah Tuhan, mereka ketakutan dan bersembunyi terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman itu. Kenapa mereka merasa takut, Bapak Saudara? Karena mereka sudah berbuat dosa. Mereka di dalam ketelanjangan mereka, sehingga mereka bersembunyi ketika mereka mendengar langkah bunyi Allah, Saudara. Yang tadinya hubungan mereka baik-baik saja, yang tadinya mereka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi karena ketaatannya, karena ketidaksetiaannya, Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan berkata kepada Adam, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian manusia itu menjawab, apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi
dari buah pohon itu. Kemudian jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, cenderung dosa membuat kita saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa. Kemudian apa? Hawa menyalahkan ular. Ketika dosa itu sudah masuk di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, cenderung dosa membuat kita saling menyalahkan. Menyalahkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Menyalahkan keadaan kita. Menyalahkan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Padahal kita sendiri yang berbuat dosa. Kita menyalahkan keadaan kita. Seolah-olah keadaanlah yang membuat saya untuk melakukan dosa itu. Orang lainlah yang membuat saya untuk melakukan dosa itu. Padahal dosa itu kita sendiri yang membuatnya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, apakah dengan begitu rencana dan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya untuk manusia menjadi gagal? Apakah menjadi gagal Bapak Ibu Saudara? Tidak. Rencana Tuhan, pekerjaan baik Tuhan untuk setiap kita tidak pernah gagal. Walaupun iblis mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Itulah rancangannya telah dibuat mengenai seluruh bumi. Tuhan semesta alam telah merancang siapakah yang dapat menggagalkannya. Sebab dia sanggup melakukan apa? Segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Katakan amin. Kalau mungkin hidupmu hari-hari ini gagal, engkau merasa gagal, engkau merasa berdosa, engkau merasa ditinggalkan, engkau merasa tidak punya apa-apa, Bapak Saudara. Percayalah, ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Walaupun iblis mencoba membawa kita untuk kita jatuh ke dalam dosa, tetapi percaya, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Allah mau manusia ciptaannya itu hidup dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara Tuhan menggenapi setiap rencananya atas setiap kita? Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita mengetahui bahwa Allah lahir sebagai manusia, diberi nama siapa? Yesus. Supaya manusia ciptaannya bisa kembali dipulihkan kepada rancangan yang semula. Oleh karena kasih Bapa, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk datang menjelma sebagai manusia dengan satu misi, menyelamatkan setiap kita. Amin. Menyelamatkan setiap kita. Tetapi ketika keinginan Tuhan, keinginan Allah atas ciptaannya untuk manusia itu tetap hidup di dalam rancangan dan kehendaknya, ada dosa yang selalu mengintai kita. Ada dosa yang disebut hamartia, yang membuat manusia itu melenceng dari
sasarannya Tuhan membuat kita melenceng dari rencana Allah yang semula. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sudah melenceng dari sasaran yang sudah ditentukan Allah bagi setiap kehidupan kita. Betul Saudara? Seringkali kita sudah melenceng dari jalan yang Tuhan sudah pilih dalam setiap kehidupan kita. Kita yang dahulu terpisah dari Allah, sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa Saudara? Oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita kembali, ya, dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan dengan iblis. Dengan kematiannya sebagai manusia di kayu salib, Ia telah membatalkan hukuman yang harusnya kita terima. Tapi Dia batalkan hukuman atas setiap kita. Dia rela menanggung semua hukuman atas setiap hidup kita. Dengan jalan memilih untuk mati di kayu salib. Semua Dia lakukan karena Dia mau rancangannya tetap tergenapi atas setiap kehidupan kita. Dia mau setiap kita melakukan kehendak-Nya, Bapak Saudara. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, yaitu firman Allah yang hidup atau FAYH, ya, dari The Living Bible. Di sana dikatakan bahwa sebab Allah lah yang bekerja di dalam saudara untuk dan menolong saudara agar berkeinginan untuk mentaati Dia serta melaksanakan kehendak-Nya. Ya, Allah yang bekerja di dalam kita, Dia menolong kita agar kita mempunyai keinginan, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki keinginan untuk mentaati Dia dan melaksanakan kehendak-Nya, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah sendiri yang punya keinginan atas setiap kehidupan kita. Untuk kita melakukan kehendak-Nya, untuk kita melaksanakan kehendak-Nya. Pagi hari ini kita harus memeriksa diri kita, ya, memeriksa hati kita, memeriksa keinginan kita. Dengan jujur kita mau berkata, apakah kita benar-benar masih dalam rencananya Tuhan? Apakah kita benar-benar masih mau melakukan kehendak-Nya Tuhan? Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai melenceng dari sasaran dan rencananya Tuhan, yuk pagi hari ini kembali kepada Tuhan. Amin. Dia berkeinginan bahwa Bapak Ibu Saudara, ya, untuk kembali melakukan kehendak Tuhan. Siapapun engkau saat ini, siapapun engkau pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan di online, Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan tetap pada rencangannya atas setiap kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah menyerah akan setiap ciptaannya. Untuk apa? Melakukan kehendak-Nya. Karena Dia tahu Dia memiliki wewenang atas hidup Bapak Ibu, saya dan saudara. Amin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, langkah apa yang harus kita kerjakan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan, dimulai dengan kita mengerti
kehendaknya. Katakan kita mengerti kehendaknya. Amin. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ini dalam bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-17. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh, ya. Hiduplah seperti orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Sebelum kita dapat melakukan kehendak Tuhan, kita perlu mengerti dahulu kehendaknya atas setiap kehidupan kita. Kehendak Tuhan tidak selalu sama dengan kehendak kita. Bahkan setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tetap berkeinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Kita harus tahu apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu mengubah pemikiran kita dari apa yang kita pelajari dari dunia ini menjadi apa yang telah kita pelajari dari pemikiran dan perkataan akan firman Tuhan. Katakan amin, Bapak Saudara. Jangan hidup seperti orang bodoh. Firman Tuhan katakan, gunakanlah kesempatan yang ada padamu. Masa ini adalah masa yang jahat. Selidiki apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan datang, jangan bodoh. Jangan engkau hidup melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi lakukanlah, kembalilah kepada rancangan yang sudah Tuhan rancangkan atas setiap kehidupan kita. Gunakan kesempatan yang sudah Tuhan beri atas setiap kehidupan kita. Amin. Pergunakan kesempatan ini dengan baik, karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Waktu kedatangannya sudah tidak lama lagi, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika pesta anak domba itu akan datang, mempelai itu akan datang, kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang ada padamu. Masa ini adalah masa yang jahat. Selidiki apa yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perlu memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali gembala kita, ya, seringkali hamba-hamba Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita mendisiplinkan kerohanian kita, ya, dalam kehidupan kita, sehingga secara bertahap pikiran kita, kehendak kita, pengertian kita diselaraskan dengan firman Tuhan. Amin. Caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Menyisihkan waktu untuk kita bersaat teduh. Kemudian menghidupi firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdoa dengan iman. Tidak hanya berdoa bagi kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa bagi orang lain.
Terutama mereka yang terhilang. Terutama mereka yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Terutama keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita harus bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Artinya kita harus memiliki komunitas yang bisa membangun iman kita setiap hari. Kita harus memiliki komunitas rohani. Kita harus memiliki kul. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya kul, belum punya komunitas rohani, yuk cari komunitas rohani. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya iman kita setiap hari terbangun. Supaya ada orang-orang yang selalu menguatkan kita. Ada orang-orang yang selalu mendoakan setiap kita. Kemudian apa Bapak Ibu Saudara? Melayani orang lain. Amin. Ya, ketika roh kita bertumbuh, kita pun akan bertumbuh untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Dia akan membimbing kita kepada rencana dan kehendaknya. Langkah kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, akan ada pertentangan saat melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, akan selalu ada pertentangan Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu, Paulus katakan, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, di dalam aku manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia ini tidak ada sesuatu yang baik Bapak Ibu Saudara. Yang ada di hidup kita adalah apa? Kesombongan, tinggi hati, egois, serakah Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang baik di dalam diri kita. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus katakan kehendak memang ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan rencana Tuhan. Tetapi bukan hal yang berbuat baik yang sering kali kita lakukan. Roh memang penurut. Tetapi apa? Daging kita lemah. Amin. Roh kita memang penurut. Tetapi daging kita lemah. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan kedagingan kita Bapak Saudara? Akan selalu ada pertentangan, akan selalu ada keinginan untuk kita melakukan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana Saudara? Perbanyak masuk hadirat Tuhan. Amin. Perbanyak bersekutu dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita. Perbanyak dengar firman Tuhan. Perbanyak berdoa Bapak Saudara. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Jika kita melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang mudah, maka pagi hari ini kita tidak perlu belajar firman ini hari ini. Kalau menurut kita melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang mudah, kita tidak perlu dengar firman Tuhan hari ini. Tetapi kita tahu, kita semua tahu bahwa mengerti kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk melakukannya. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita diselamatkan, kita diberikan roh yang baru. Tetapi ketika kita masih memiliki tubuh yang lama dan keinginan yang lama, yang perlu disucikan dan dimurnikan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Anggur yang baru, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa disimpan di dalam kulit kantong yang tua. Karena anggur itu akan mengoyakkan kantong yang tua itu. Tetapi anggur yang baru harus kita simpan di dalam kantong yang baru. Amin.
Anggur yang baru harus kita simpan di dalam kirbat yang baru. Karena kalau kita tetap menyimpan anggur itu pada kantong yang lama, maka kedua-duanya akan terbuang. Amin, Bapak Saudara. Itu sebabnya Bapak Saudara, ketika kita ingin berjalan dalam kasih, kita harus belajar mengikis keegoisan kita, kemarahan kita, keserakahan kita yang pasti akan muncul dalam diri manusia kita. Ketika kita ingin hidup di dalam kerendahan hati, maka kesombongan akan muncul dalam diri kita. Ketika kita ingin berjalan dalam integritas, maka kebohongan dan tipu daya akan selalu menggoda kita. Ketika kita ingin hidup kudus, maka hal-hal yang kotor dan najis akan selalu muncul dalam pikiran kita. Itu sebabnya Bapak Saudara, kalau kita mau simpan anggur yang baru, kita mau siapkan hati yang baru. Amin. Jangan pakai lagi manusia lamamu untuk menyimpan anggur itu. Karena kalau kita masih memakai manusia lama kita, maka anggur itu akan terbuang dengan sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang ketiga Bapak Saudara, langkah apa yang akan kita kerjakan untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Langkah yang ketiga, kita harus melakukan kehendak Tuhan melibatkan pilihan kita. Ya, melakukan kehendak Tuhan, kita harus melibatkan pilihan kita. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap kita untuk kita memilih. Ya, Ia tidak memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia memberikan pilihan kepada setiap kita untuk kita memilih apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, Bapak Saudara. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari Yesus melakukan kehendak Bapanya sampai Dia mati di kayu salib. Dia melibatkan pilihannya untuk melewati hinaan dan caci maki. Untuk apa? Untuk menuntaskan daripada kehendak Bapanya. Dia rela melewati cambukan dan siksaan. Dia rela melewati jalan dan memikul salib. Itu yang Yesus lakukan untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah pagi hari ini kita mau belajar seperti Yesus? Belajar menanggalkan keegoisan kita. Belajar menanggalkan manusia lama kita. Belajar menanggalkan kesombongan kita. Untuk kita mau melakukan kehendak Bapa. Kita bebas untuk memilih. Akan tetapi kita tidak bebas dari konsekuensi pilihan kita. Memilih kehendak Tuhan berarti memilih kehidupan. Memilih yang lain akan berakibat sebaliknya. Itu sebabnya apa pilihan kita pagi hari ini, Bapak Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara mau memilih melakukan kehendak Tuhan, mau memilih rancangan Tuhan itu tetap terjadi dalam hidupmu, kita mau milih meninggalkan manusia kita yang lama. Amin. Ya, kehendak Tuhan tidak selalu merupakan cara yang termudah, tetapi pasti cara yang terbaik. Ikuti proses Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang pertama dan yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah agar setiap kita diselamatkan. Katakan setiap kita diselamatkan, Saudara. Ya, jika Bapak Ibu Saudara hari ini di tempat ini maupun yang mengikuti online, Bapak Saudara, ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lakukan pada hari ini. Amin.
Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Supaya apa? Rencananya tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyelesaikan firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan umat-umat-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh mengubah setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengikuti kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu ya Tuhan, terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ku terhubung denganmu. Amin. Biarkan kami selalu terhubung denganmu ya Tuhan. Kami selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung denganmu. Mari persiapkan roti dan anggur kita pagi hari ini. Sebelum kita makan dan minum cawan dan anggur, roti dan anggur yang ada di tangan kita. Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami terima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, untuk kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Mari angkat rotimu di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan di tangan kita adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di tangan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai Tuhan datang. Bukankah cawan yang kita angkat di tangan kanan kita adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tanganmu, Bapak, katakan
tinggalkan tempat ini, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai hari ini, esok hari, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.